Negara yang paling canggih di Asia, raja teknologi, tempat lainnya robot dan Shinkansen, tapi sekarang sedang panik karena satu hal yang sangat mendasar guys, yaitu beras. Ya, Jepang kekurangan beras dan harganya melonjak gila-gilaan guys. Coba bayangin ya, kalau kamu tinggal di Jepang, di kota sebesar Tokyo, kamu lagi ke supermarket nih buat beli beras seperti biasa. Tapi harga satu karung kecil tiba-tiba 2 kali lipat dari bulan lalu. Yang biasanya 1.000 yen, sekarang bisa 2.000 yen. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 215.000 hanya untuk 5 kilogram beras guys. Data dari Kementerian Pertanian Jepang dan laporan Reuters menyebutkan kalau harga beras di Jepang naik hampir 98% dibandingkan tahun lalu. Bahkan di beberapa wilayah seperti Osaka, kenaikan lebih dari 100%. Jepang yang dikenal sebagai negara dengan pertanian yang sangat-sangat efisien, justru kelimpungan guys gara-gara beras. Gila nggak? Saya buat video ini bener-bener kaget banget sih, kok bisa sih Jepang kekurangan beras dan harga beras di sana sangat-sangat mahal. Ini kok bisa ya? Bukannya Jepang itu negara yang kaya raya. Bukannya mereka itu punya teknologi pertanian yang sangat canggih. Bukannya mereka itu dulu pernah jadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Tapi kok bisa ya beras jadi langka dan mahal kayak gini? Nah, inilah yang kita akan bahas lebih dalam di video ini. Kamu akan lihat bahwa tidak peduli secanggih apapun sebuah negara, kalau urusan perut tidak diurus dengan benar, krisis tetap bisa terjadi guys. Di chapter berikutnya kita akan bongkar apa yang sebenarnya terjadi di Jepang sampai beras langka. Apakah karena bencana, salah kelola, atau karena krisis global yang lebih besar lagi guys. Yuk kita langsung ke chapter pertama. Di Jepang guys, sekarang beli beras rasanya kayak beli barang mewah. Di Indonesia kamu beli beras bisa pakai motor. Di Jepang harus siap bawa kalkulator guys. Di tahun 2025 ini Jepang benar-benar dibuat pusing sama yang namanya beras guys. Harga beras melonjak sampai hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Menurut data resmi dari Kementerian Pertanian Jepang atau MAFF dan laporan Reuters, harga eceran rata-rata untuk beras domestik naik sekitar 98% dari tahun lalu. Di beberapa supermarket besar seperti Aeon, harga beras 5 kilo tembus 2.000 yen atau sekitar Rp215.000. Yang lebih parahnya lagi guys, di beberapa daerah pedesaan yang seharusnya dekat dengan lahan pertanian, harga justru melampaui 2.300 yen per 5 kg. Ini bukannya hanya inflasi besar guys, tapi bisa dibilang sebagai mini krisis pangan yang sangat serius di Jepang. Pemerintah Jepang juga mengakui dalam laporan resminya bahwa stok beras cadangan menyusut tajam. Bahkan ada proyeksi kekurangan pasokan hingga 400.000 ton menjelang pertengahan tahun ini guys. Kondisi seperti ini guys menimbulkan panik buying di beberapa wilayah. Banyak warga Jepang yang biasanya tidak terlalu menimbun makanan mulai membeli dalam jumlah yang sangat besar karena khawatir tidak kebagian. Beberapa restoran besar di Tokyo bahkan mulai menyusun ulang menu karena biaya bahan pokoknya melonjak. Nasi sebagai makanan pokok berubah jadi komoditas yang sangat mahal di Jepang hari ini. Anehnya semua ini terjadi di negara yang katanya paling canggih nih dalam urusan teknologi pertanian. Jepang punya sistem pertanian presisi, drone, robot pemanen, bahkan petani profesional dengan riset yang sangat-sangat canggih di sana. Tapi ternyata teknologi tidak menjamin panen tinggi kalau cuaca, bencana, dan sistem distribusinya sangat kacau. Harga beras di Jepang saat ini bukan hanya mahal guys, tapi jadi sinyal ada masalah serius di sistem pangan mereka. Dan seperti efek domino, semua lapisan masyarakat terkena dampaknya, dari ibu rumah tangga sampai restoran kelas atas guys. Di chapter berikutnya kita bakal bahas penyebab utamanya nih. Apa benar karena cuaca yang ekstrim? Atau karena sistem pertanian Jepang yang terlalu tua? Atau ada hal lain yang luput dari perhatian kita? Yuk kita ke chapter selanjutnya. Kalau kamu pikir nih Jepang kekurangan beras karena malas tanam, kamu itu salah besar.
Mereka itu rajin, tapi alam dan sistem yang bikin jatuh guys. Krisis beras di Jepang bukan datang tiba-tiba guys. Ada banyak faktor yang saling berkaitan. Dan semuanya ibarat bom waktu yang akhirnya meledak di tahun 2024 sampai 2025 ini guys. Yang pertama, cuaca ekstrim. Di tahun 2003, Jepang dihantam gelombang panas terburuk dalam sejarahnya. Menurut Japan Meteorological Agency, suhu musim panas tahun itu naik drastis, bahkan melampaui 40 derajat Celcius di beberapa daerah. Ini menyebabkan kualitas panen menurun drastis guys, khususnya beras jenis Koshihikari yang terkenal premium. Banyak butir beras menjadi terlalu kecil dan tidak layak konsumsi guys. Yang kedua, bencana alam. Pada Agustus 2024, gempa besar melanda wilayah Ishikawa dan sekitarnya, menghancurkan banyak fasilitas pertanian termasuk infrastruktur irigasi dan pergudangan penyimpanan beras. Dampaknya terasa sampai Tokyo guys, karena pasokan dari wilayah barat terganggu guys. Yang ketiga nih, populasi petani menua. Ini salah satu bom waktu Jepang yang pelan-pelan menghancurkan sistem pangan mereka guys. Data dari Kementerian Pertanian Jepang menyebutkan bahwa lebih dari 70% petani aktif saat ini berusia di atas 65 tahun guys. Anak-anak mereka tidak tertarik bertani guys. Akibatnya banyak lahan tidur, produktivitas menurun, dan regenerasi nyaris mandek guys. Ini mungkin akan terjadi di Indonesia ya, kalau anak-anak para petani ini malas bertani. Ini kayak bom waktu aja di Indonesia. Yang keempat, sistem distribusi yang terlalu rumit guys. Sebagian besar distribusi beras masih dikendalikan oleh JA atau Japanese Agriculture Cooperative yang punya sistem birokrasi yang sangat-sangat rumit. Jadi ketika permintaan naik atau pangan terganggu, mereka lambat merespon. Bahkan guys, pelepasan beras cadangan oleh pemerintah sempat tertahan gara-gara sistem distribusi JA yang tidak fleksibel. Yang kelima guys, perang Rusia dan Ukraina. Meskipun Jepang tidak terlalu tergantung pada gandum Rusia, efek global dari krisis itu bikin harga pangan lain jadi naik. Akibatnya banyak orang Jepang beralih ke nasi sebagai alternatif yang lebih murah. Tapi sayangnya stoknya tidak cukup guys. Masalah Jepang bukan cuma soal panen yang gagal, tapi juga karena sistem yang sudah tua dan sulit bergerak cepat, dan cuaca ekstrim, bencana alam, hingga minimnya petani muda. Semuanya bikin Jepang seperti raksasa pertanian yang rapuh dari dalam guys. Di chapter selanjutnya kita bakal bahas gimana pemerintah Jepang bereaksi. Apakah mereka lepas tangan atau benar-benar bertujuan menjaga dapur rakyatnya guys. Kita langsung ke chapter ketiga. Ketika harga beras naik 2 kali lipat dan warganya mulai panik, pemerintah Jepang akhirnya turun tangan, tapi kayaknya datangnya agak telat ya. Bayangin guys, kamu pemimpin sebuah negara maju, lalu rakyatmu antri beras seperti lagi krisis minyak goreng. Gak enak banget kan? Itulah yang dihadapi pemerintah Jepang di awal tahun 2025 ini. Begitu harga beras melonjak hampir 100% dan supermarket mulai kehabisan stok beras, pemerintah Jepang bergerak. Tapi langkah pertama mereka cukup mengejutkan, membuka cadangan darurat nasional. Biasanya cadangan ini disimpan untuk bencana besar seperti tsunami atau gempa, tapi kali ini dilepas demi menahan krisis harga guys. Namun guys, yang menarik, mereka tidak lagi pakai jalur lelang lewat JA atau Japanese Agriculture Cooperative seperti biasa. Pemerintah memutuskan menjual langsung ke pasar bebas agar distribusinya lebih cepat dan harga lebih kompetitif. Ini semacam langkah berani yang jarang diambil Jepang guys. Mereka juga membuka keran impor beras dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Meskipun biasanya sangat protektif, tapi karena kebutuhan yang mendesak nih di Jepang, tarif bea cukai masuk dilonggarkan untuk sementara waktu guys. Meskipun begitu guys, banyak ekonom di Jepang bilang langkah ini hanya solusi jangka pendek. Ini kenapa? Karena akar masalahnya seperti petani tua, distribusi yang sangat rumit, cuaca ekstrim yang belum diselesaikan. Pemerintah seperti menambal kebocoran tanpa memperbaiki pipa utamanya. Pemerintah Jepang memang cepat bereaksi begitu krisis meledak guys. Tapi sayangnya langkahnya seperti pemadam kebakaran. Efektif memadamkan api tapi tidak mencegah kebakaran berikutnya. Di chapter berikutnya kita akan bongkar lagi nih, kenapa sih struktur pertanian Jepang kelihatannya megah dari luar, tapi ternyata rapuh dari dalam. Apakah sistem pertanian mereka tuh sudah nggak cocok lagi di zaman sekarang? Kita lanjut ke chapter keempat.
Guys, kalau kamu lihat pertanian Jepang di video YouTube, kelihatannya canggih banget kan? Ada drone, ada robot panen, ada petani pakai iPad. Tapi kenyataannya, banyak lahan yang malah dibiarkan terbengkalai. Ya, Jepang memang terlihat keren dalam urusan pertanian. Mereka punya alat pertanian yang sangat modern, riset yang sangat canggih, bahkan inovasi seperti rumah kaca pintar. Tapi semua teknologi itu ternyata tidak cukup kuat menopang ketahanan pangan nasionalnya, termasuk urusan beras, guys. Masalah utamanya terletak pada struktur sosial dan ekonomi pertanian Jepang. Pertama, usia petani. Seperti dibahas di chapter sebelumnya, lebih dari 70% petani aktif berusia di atas 60 tahun, guys. Mereka masih mengandalkan cara-cara tradisional, dan generasi mudanya enggan melanjutkan karena pendapatan petani dianggap tidak menarik, guys. Yang kedua nih, lahan pertanian yang terpecah-pecah dan sangat sempit. Rata-rata petani Jepang hanya mengelola 1-2 hektar. Tidak seperti di negara-negara lain yang bisa puluhan hektar. Ini bikin efisiensi rendah dan biaya produksi sangat tinggi. Sementara itu guys, sekitar 420.000 hektar lahan subur di Jepang dibiarkan nganggur. Menurut data tahun 2023, banyak anak muda lebih memilih kerja di kota ketimbang meneruskan pertanian keluarganya guys. Ini mungkin seperti kayak petani-petani muda di Indonesia ya. Kayaknya Indonesia bakalan Jepang jilid 2 nih. Yang ketiga guys, dominasi JA, Japanese Agriculture Cooperative. Meskipun niatnya untuk membantu petani nih, tapi sistem JA dianggap terlalu birokrasi dan kaku. Mereka mengatur harga jual, distribusi, bahkan kredit alat pertanian. Akibatnya petani susah berkembang secara mandiri dan harus ikut sistem yang lama dan mungkin lambat karena birokrasinya. Yang keempat, sistem insentif pemerintah yang terlalu proaktif. Beras di Jepang tidak dibuka untuk kompetensi pasar bebas, sehingga petani terlindungi tapi tidak berkembang guys. Begitu terjadi bencana atau krisis, sistem ini jadi lumpuh karena tidak fleksibel menghadapi pasar global guys. Struktur pertanian di Jepang itu ibaratnya gedung tua yang dilapisi cat mengkilat. Kelihatannya bagus banget dari luar, tapi fondasinya rapuh. Kalau tidak segera dibenahi, krisis seperti sekarang bisa terjadi berulang kali guys. Di chapter selanjutnya kita bakal bahas apakah negara sekuat Jepang bisa bangkrut hanya karena masalah pangan atau masalah beras ini, atau ada resiko yang lebih besar lagi di balik krisis beras ini guys. Kita langsung bahas di chapter kelima. Kamu mungkin mikir guys, masa sih negara sekaya Jepang bisa bangkrut cuma karena krisis beras? Tapi ingat guys, sejarah dunia pernah mencatat nih, keruntuhan peradaban sering dimulai dari urusan perut guys. Percaya nggak percaya nih? Jepang hari ini memang masih kuat secara ekonomi guys. Nomor 3 terbesar di dunia berdasarkan PDB. Tapi yang perlu kamu pahami guys, negara ini sedang menghadapi banyak tekanan secara bersamaan. Populasi manusia yang sudah mulai menua, utang negara yang tinggi, ketergantungan pada impor energi, dan sekarang krisis pangan guys. Kasian banget nih Jepang. Bayangin guys, menurut Statista dan World Bank, utang publik Jepang itu sudah mencapai 263% dari GDP-nya. Tertinggi di dunia guys. Artinya apa? Setiap yen yang Jepang hasilkan, 2,5 kali lebih besar utangnya. Lalu ketika krisis pangan terjadi guys, Jepang harus mengimpor lebih banyak beras dan bahan pokok dari luar negeri. Ini berarti mereka harus mengeluarkan lebih banyak yen yang saat ini nilainya juga sedang melemah terhadap dolar AS. Kasian banget di Jepang. Selain itu guys, inflasi mulai naik. Menurut Japan Statistics Bureau, inflasi bahan makanan mencapai 6,8% pada kuartal pertama 2025. Angka tertinggi sejak 2014. Ini bikin daya beli masyarakat Jepang itu menurun. Restoran harus menaikkan harga, rumah tangga mulai berhemat, dan sektor konsumsi melambat guys. Kalau kondisi ini dibiarkan guys, dampaknya bisa memperlambat sektor lain guys. Bahkan guys, Bank of Japan atau BOJ sudah mulai mewaspadai kemungkinan stagnasi ekonomi baru atau yang mereka sebut dengan domino deflasi balik. Memang guys, Jepang belum tentu langsung bangkrut secara teknis. Tapi jika krisis pangan ini memicu tekanan sosial, defisit neraca perdagangan, dan krisis kepercayaan publik, itu cukup membuat pilar ekonomi Jepang jadi goyah. Apalagi jika rakyat sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Ini ngeri banget. Sejarah membuktikan guys, ketidakstabilan bisa dimulai
mulai dari hal kecil seperti piring nasi. Jepang mungkin tidak akan bangkrut karena beras hari ini guys, tapi kalau akarnya tidak dibenahi, produksi, distribusi, dan kebijakan pangan, makanya krisis berikutnya bisa jauh lebih dalam lagi melanda Jepang. Dan saat itu datang guys, Jepang bukan cuma kekurangan beras, tapi kehilangan stabilitasnya. Ini ngeri banget kan? Di bagian terakhir nanti kita akan simpulkan semuanya guys. Kenapa krisis ini penting buat kita perhatikan, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena siapa tahu nih kita sedang mengarah ke lubang yang sama seperti Jepang saat ini guys. Kamu tahu nggak guys, negara sekuat Jepang bisa kelabakan cuma karena urusan beras. Jadi jangan pernah anggap enteng yang namanya ketahanan pangan, ini penting banget. Apa yang terjadi di Jepang hari ini jadi pengingat buat kita semua, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Jepang itu negara teknologi pertanian yang canggih, PDB mereka tinggi, dan sistem pemerintahan stabil. Tapi tetap saja guys, krisis pangan bisa mengetuk pintu mereka dan dampaknya terasa sampai ke dapur warga biasa. Menurut data dari FAO dan MAFF, Jepang kehilangan sekitar 30% dari total hasil panen beras tahun 2024 karena cuaca ekstrim dan ketidakstabilan struktur pertanian mereka. Angka itu guys cukup untuk mengguncang pasar dan menciptakan krisis nasional mereka. Buat kamu yang tinggal di negara agraris seperti Indonesia, ini harusnya jadi pengingat. Jangan terlalu tergantung pada impor, jangan meremehkan regenerasi pertanian, dan jangan biarkan sistem pangan dikendalikan segelintir pemain. Krisis beras di Jepang bukan cuma soal harga naik guys, tapi soal rapuhnya sistem yang dianggap kuat. Kalau Jepang aja bisa goyah, bagaimana dengan negara lain yang sistemnya belum siap? Mungkin kayak Indonesia ya. Oke guys, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di klik subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa klik jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian. Miyazaki Prefecture, this year's rice planting has started, but farmers are struggling